Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semuanya, kelas 8 yang saya banggakan, kita kembali lagi bertemu dengan saya dengan materi bab yang kedua, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semester Kasal ini. Setelah kita sebelumnya mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, tentunya kalau kita memang beriman pada kitab-kitab Allah, di dalam kitabnya Allah, wahyu Allah, ada firman-Nya yang melarang kita untuk melakukan minum minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Kita akan membahasnya pada kesempatan pertemuan yang ketiga ini, pada bab kedua, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kalian bisa siapkan juga buku paket yang kalian pinjam dari perpustakaan maupun buku pendamping yang berkaitan dengan materi menghindari minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Yang pertama adalah yang A, perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua atau yang B, cara dan hikmah menghindari perbuatan dosa. Yang pertama ini yang A, minuman keras. Terus di sini ada berjudi dan mengundi nasib. Terus ini ada pertengkaran dan pembunuhan. Semuanya itu adalah perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalau perbuatan dosa pastinya ada balasan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita terima nanti baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan firman-Nya Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja yang melakukan perbuatan sekecil biji zarah pasti akan mendapatkan balasannya. Dan siapa yang melakukan dosa, kejahatan sekecil apapun, sekecil biji zarah pun pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari yang namanya minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Cara dan hikmah menghindari perbuatan dosa. Yang pertama, ada tabel di sini cara menghindari perbuatan dosa. Nah, di sebelah sini hikmah menghindari perbuatan dosa. Yang pertama, bergaul dengan sahabat yang soleh. Ini sesuai dengan syair yang sering kita dengar pada obat hati atau tombok hati, berkumpullah dengan orang soleh. Wong kang soleh kumpulono. Apa sih hikmahnya? Tentunya kalau kita berteman bersahabat dengan orang-orang soleh, kita akan bersemangat dalam meraih cita-cita. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, pastinya kita tidak ingin melakukan perbuatan dosa. Yang hikmahnya adalah pastinya kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Hikmahnya apa? Hikmahnya di sini dapat berpikir jernih. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Yang terakhir, yang selanjutnya, cara menghindari perbuatan dosa, menyadari bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Kita harus ingat pada materi kelas 7 yang dulu kita bahas di semester kedua, semester genap, kita belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita tahu ada malaikat Raqib dan Atid
yang senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Raqib mencatat amal perbuatan baik, Atid mencatat amal perbuatan jelek. Jadi kita harus menyadari bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Hikmahnya apa? Dengan kita berusaha menghindari perbuatan dosa, pastinya dijauhkan dari siksa api neraka. Yang akhirnya, pada akhirnya, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertemuan yang ketiga ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya dalam pembelajaran jarak jauh, bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup pertemuan yang ketiga kali ini, kita akhiri pembelajaran ini dengan baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.